Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Ya Allah nih kan lu kakak emang dibelas-belasin loh, punya banyak masalah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Mbaknya mbaknya namanya siapa? Talika Bu. Oh, Mbak Elika. Mbak Elika kesini mau ngapain Mbak? Aku punya banyak masalah. Mau cerita ya Mbak? Iya. Oke, kesini tahu dari siapa Mbak tempat ini? Dari temanku. Dari temennya udah pernah konseling di sini juga. Sudah pernah. Oke. Mbaknya jangan takut ya buat nyeritain masalah Mbak, karena di sini semuanya akan dirahasiakan. Jadi Mbak nggak usah sungkan buat bercerita apa saja gitu. Nah di sini juga ada kesepakatan waktu ya Mbak, kita konseling ini 15 cukup gimana Mbak? Cukup Bu. Oke, ntar kalau misalnya masalahnya dalam 15 menit belum cukup, kita akan melakukan konseling pada hari berikutnya ya Mbak. Iya Oke. Bu. Boleh diceritakan Mbak masalahnya apa? Jadi aku trauma Bu sama masa lalu, karena dia omongannya menyakitin hati saya. Jadi saya sampai sekarang belum bisa membuka hati buat orang lain. Oh, kata-katanya seperti apa ya Mbak? Ini dia kan orang Jawa, terus dia bilang kayak orang-orang mati mertua aku itu satu. Terus sama dia yang bilang kalau putus habis uas aja gitu. Kebetulan kan orang tua aku nggak pernah ngomong kayak gitu Bu, yang lahirin aku juga. Mbaknya udah pacaran berapa lama? 2 tahun Bu. Oh, dua tahun. Terus putus. Iya, karena dia selingkuh. Putus gara-gara selingkuh. Iya Bu, dia selingkuh. Oh, terus kayak gitu ya Mbak? Iya, soalnya kan ini loh Bu, dia kan atlet. Terus kan mungkin masih di tahun 2022 itu masih apa ya, maju-majunya gitu. Nah itu kan prapon Provinsi Lampung itu dari dia itu salah satunya atlet di situ. Nah dia main bola di situ. Terus kan pokoknya aku tuh effort loh Bu, aku tuh selalu nonton dia, kayak sama temanku juga, pokoknya jadi beban temanku gitu Bu, demi dia. Nah terus tuh pokoknya udah di-effortin gitu, pas pas final itu kan dia menang. Nah terus kan habis pembagian medali, nah terus tuh dari atas gor tuh ada yang manggilin dia Bu, heboh banget, ternyata cewek. Terus mereka orang tuh khotbah. Terus baru dia ngeliat aku, terus manggil aku suruh turun. Nah dari situ masih kan, karena aku tuh gak cemburuan Bu. Nah terus ini aku udah kan itu udah selesai tuh acara. Nah terus tuh aku nggak tahu ternyata mereka orang tuh dekat malahan. Nah dari situlah Bu, ternyata selingkuh. Oh, berarti Mbaknya udah pernah tahu ya siapa ceweknya, cuma Iya, nggak ngeh aja. Nggak ngeh, karena kan kayak dia tuh orangnya baik. Iya. Terus kayak nggak ada bekas-bekas selingkuh. Dia tuh nggak pernah selingkuh dulunya. Terus kayak effort juga lah lumayan kayak gitu. Jadi kayak agamanya juga tuh bagus. Jadi kan nggak pernah ini ya curiga kalau misalnya dia bakal ngelakuin hal kayak gitu. Iya sih Mbak, saya mengerti perasaan Mbak bagaimana. Terus sekarang komunikasinya gimana Mbak sama mantannya? Nah waktu itu kemarin Bu, aku kan jadi panitia. Nah, kebetulan dia kuliah di Kota Bumi. Terus dia ini kan aku buat SG. Nah aku panitia di sana, panitia futsal. Nah, terus dia tuh nge-reply kayak tanya, kamu di Kota Bumi, terus sama siapa
apa, udah makan belum, ayo keluar, kayak gitu. Kan aku masih trauma sama dia ya Bu, jadi ya nggak mau lah. Terus kan dia juga masih sama lingkungannya itu, jadi kan sesama cewek masa mau menyakiti cewek lain. Bagus ya Mbak pemikiran Mbak. Iya Bu, ya lumayan, tapi kan tetap takut gara-gara dia aku belum bisa dekat sama siapa-siapa. Tapi Mbak kalau di chat sama dia kayak ada rasa bahagia gitu nggak sih, apa malah kayak sakit hati, dendam atau gimana gitu? Nggak bahagia, nggak dendam, kayak udah biasa gitu loh Bu, kayak mengalir aja. Emang udah gak ada perasaan, tapi emang rasa sakit dan takutnya itu masih. Sebenarnya jangan mikir semua cowok kayak dia sih. Kayak Mbaknya udah pernah deket sama cowok belum ya? Udah Bu, temennya dia juga. Tapi ini loh, apa namanya, kan aku kan udah kuliah ya Bu, pasti pikirnya kalau mau pacaran ya pasti harus serius gitu. Nah terus tuh nggak buat main-main. Nah terus yang temannya ini tuh pengangguran, dia nggak mau. Iya kan, kalau misalnya kuliah atau kerja ya itu oke lah, nggak apa-apa tuh, tapi dia pengangguran, terus kayak rodok malesan gitu yang satu. Nah yang satunya dia ini kerja di PT, tapi kayak gaya banget gitu loh Bu, kayak pamer, suka pamer gitu Bu. Nah terus yang ketiga ini agak banyak godaan kita sama orang. Nah terus yang ketiga itu apa namanya, dia tuh pemabuk gitu, pengangguran dan pemabuk. Dan yang terakhir kemarin itu om Bu, umurnya ada 28.000, terus kayak alay gitu, nggak suka. Kayak aku mungkin apa ya, trauma, tapi masih nyari sisinya mantan gue di Sosok orang dia lain. ya? Iya. Mungkin ada kenangan yang nggak bisa Mbak lupain ya dari dia, atau karena first apa sih? Ya itu dia Apa ya? kayak cinta pertama aku lah Bu, ibaratnya. Karena semuanya dilakuin sama dia. Pertama kali ya, pertama Iya. kali sama dia. Yang dibangga-banggain gitu. Pertama kali sama cowok itu sama dia, dikenalin sama orang tua juga. Makanya kayak ya sayang, tapi trauma. Itu buat saya sakit hati banget Bu, sampai sekarang. Ya masa lalu kan berlalu ya Mbak, nggak apa-apa, wajar sakit hati itu, nggak ada yang melarang, tapi jangan terpuruk terus. Kayak dia aja bisa bahagia kan sama mantan dia, malah ngecatin kamu juga ya. Iya Bu. Padahal punya pacar, kayak hidup dia happy. Nah kamu harus buktiin juga kamu juga bisa tanpa dia gitu, bisa tuh. Ini kan emang bisa tanpa dia Ya, Bu, maksudnya tapi emang susah aja. Bisa kayak susah menerima orang baru karena ya tetap takut. ya trauma kan. Iya. Pasti ada, tapi ya nggak apa-apa, coba buka. Tapi kalau memang nggak sesuai kriteria ya boleh cari lagi gitu, nggak harus sesetia itu. Nanti disakitin lagi. Iya. Itu aja sih Bu. Udah cukup. Iya. Agak lega dan Ada yang mau diceritain lagi nggak atau gimana? udah pokoknya itulah rasa sakit. Semangat ya Mbak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya udah, ini mau dilanjut konseling lagi atau sudah cukup sampai di sini? Sudah cukup sampai di sini. Oke, kalau misalnya Mbak ada butuh apa-apa, jangan lupa kabarin saya. Kayak nggak apa-apa ngechat saya juga, itu nggak apa-apa Mbak. Kayak jangan sungkan-sungkan gitu. Saya ada buat Mbak. Iya Bu. Aku nanti coba ngelakuin yang kata ibu tadi, yang apa namanya,
berpikir kalau masa lalu itu sudah berlalu dan jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan mencoba lembaran baru. Ya Mbak. Nanti kalau misalnya saya tetap nggak bisa, dan nanti saya ngajak ibu lagi, sesi konseling lagi. Oke. Iya Mbak, makasih ya Mbak udah percaya buat nyeritain semuanya sama saya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, makasih Mbak. Udah